Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sains Data yang diampu oleh Bapak Utomo Pujianto, Eskom, Mkom, akan melakukan diskusi bersama dengan AI terhadap evaluating classifiers dalam proses data mining. Untuk AI yang kami gunakan saat ini adalah ChatGPT, dan adapun keyword yang kami pilih dalam diskusi ini ada 5, yaitu yang pertama ada cross validation, kemudian ada confusion matrix, accuracy paradox, ROC curve and AUC, serta underfitting dan overfitting. Kami memilih kelima keyword ini karena secara keseluruhan merepresentasikan proses evaluasi model klasifikasi secara komprehensif, mulai dari teknik validasi hingga interpretasi performa dan analisis kompleksitas model. Oke, sebelum kami lanjut lebih jauh, izinkan saya bertanya kepada Mirza, apakah share screen dan suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Oke, baik, kita akan lanjut ke keyword yang pertama, yaitu cross validation. Cross validation. Kita lihat apa yang akan diberikan oleh GPT. Oke, di sini muncul pertanyaan, sebuah tim data science sedang membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah pelanggan akan melakukan churn. Dataset yang digunakan berjumlah 1.000 data dengan distribusi kelas yang tidak seimbang atau imbalance. Jelaskan secara runtut dan singkat apa yang dimaksud dengan cross-validation dan apa tujuannya dalam proses machine learning. Kemudian jelaskan perbedaan antara holdout validation dan k-fold cross-validation. Ketiga, mengapa pada kasus dataset yang tidak seimbang sebaiknya menggunakan stratified k-fold. Dan yang terakhir, apa risiko yang bisa terjadi jika tidak menggunakan cross validation dan hanya melakukan satu kali split data. Baik, kita pahami dulu untuk soalnya. Apakah Mirza mau langsung menjawab atau bagaimana? Boleh, Mbak. Jadi cross validation adalah suatu teknik di di evaluasi model dalam machine learning. Salah satu model. Jadi tekniknya itu membagi dataset menjadi beberapa bagian atau disebut fold. Setelah itu melakukan pelatihan dan pengujian secara bergantian. Sehingga setiap data pernah menjadi data uji. Menurut aku sih begitu sih, Mbak. Hmm. Oke, mungkin bisa lanjut dulu ke pertanyaan nomor 2. Perbedaan antara holdout validation dan default cross validation. Jadi kalau holdout validation itu datanya dibagi sekali aja. Misalnya itu 80% training dengan 20% testing. Jadi data dibagi sekali doang. Dan untuk default cross validation, datanya itu dibagi menjadi K bagian. Sejumlah K gitu ya. Gitu, Mbak. Oke, Untuk boleh, Mbak. untuk yang hold out dan K-fold ini benar yang dikatakan oleh Mirza gitu.
Dan untuk perbedaannya sendiri itu ada perbedaan lain, misal holdout itu cepat dan sederhana, serta dia performa bisa sangat bergantung pada pembagian data tersebut. Kemudian untuk K-fold itu lebih stabil dan representatif dibandingkan holdout, dan hasil akhir merupakan rata-rata dari seluruh evaluasi. Jadi model dilatih sebanyak K kali dan setiap fold bergantian menjadi data uji. Benar, Mbak. Aku juga setuju. Jadi untuk holdout itu lebih cepat dari default cross validation. Terus yang ketiga, mengapa pada kasus dataset yang tidak seimbang sebaiknya menggunakan stratified keyfold. Jadi pada dataset yang nggak seimbang, distribusi kelasnya itu nggak nggak rata, nggak merata, tidak merata. Misalnya itu eh, 90% negatif dan 10%-nya positif. Itu misalnya. Jika menggunakan Kalau misalnya kita menggunakan key fold biasa, bisa aja satu fold hampir tidak memiliki kelas minoritasnya. Itu kalau misalnya pakai key fold biasa. Jadi kalau misalnya menggunakan key fold biasa itu satu fold eh, hampir tidak memiliki kelas minoritas. Jadi penggunaan stratified key fold itu menjaga proporsi kelas di setiap fold tetap sama seperti dataset asli. Jadi tujuannya itu ya evaluasi lebih adil, terus menghindari bias karena kelasnya banyak gitu mayoritas. Oke, untuk nomor 3 ini benar yang dikatakan oleh Mirza, karena pada dataset yang tidak seimbang, proporsi kelas minoritas itu bisa sangat kecil. Jadi jika menggunakan K-fold biasa, evaluasi akan menjadi tidak valid, kemudian bisa terjadi satu fold hampir tidak memiliki kelas minoritas itu. Dan untuk stratified K-fold tadi juga sudah dijelaskan oleh Mirza. Dan poinnya di sini adalah evaluasi bisa lebih adil jatuhnya. Karena model benar-benar diuji pada kedua kelas, sehingga ini juga cocok untuk kasus churn prediction yang biasanya tuh imbalance. Gitu. Kita langsung lanjut ke nomor 4. Apa risikonya jika tidak menggunakan cross validation dan hanya melakukan satu kali split data? Mungkin saya di sini akan menjawab. Hasilnya tentu bisa bias karena tergantung pembagian data. Setahu saya sih seperti ini ya. Kemudian lagi evaluasinya akan kurang stabil dan kurang reliable. Mungkin Mirza mau menambahkan? Ada juga di Pasti sini risiko overfitting ya. Asal tidak terdeteksi. Gimana Mirza? pasti hasil dari model itu terlihat buruk sih Mbak, karena data uji itu
terlalu sulit. Karena Data uji itu terlalu sulit. oke, kita jawab ini dulu ya. Kira-kira kita akan mendapatkan feedback seperti apa? Kita sambil nunggu, sambil baca-baca. Di sini ada feedback, ada tambahan. Tujuannya yaitu untuk mengestimasi performa generalisasi model terhadap data baru. Untuk jawaban nomor 2 juga ada tambahan, di mana Kvolt menghasilkan rata-rata performa dari K percobaan sehingga lebih stabil dibandingkan holdout. Oke. Mungkin memang beberapa jawaban kurang tepat ya. Jadi di sini nilainya keluar adalah 8,8. Mungkin kita bisa lanjut ke keyword selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga. Untuk keyword kedua di sini kita punya confusion matrix. Matrix. Oke, sebuah model klasifikasi digunakan untuk mendeteksi apakah email termasuk spam atau non-spam. Dari 200 data uji diperoleh hasil sebagai berikut. 70 email spam terdeteksi sebagai spam. 10 email spam terdeteksi sebagai non-spam. 100 email non-spam terdeteksi sebagai non-spam. 20 email non-spam terdeteksi sebagai spam. Berdasarkan informasi tersebut, jawab pertanyaan berikut secara runtut dan konseptual. Tentukan nilai TP, TN, FP, dan FN. Hitung dan jelaskan makna dari accuracy, precision, recall, dan F1 score. Jika tujuan utama sistem adalah meminimalkan email spam yang lolos ke inbox, matriks mana yang paling penting untuk dioptimalkan? Jelaskan alasannya. Kemudian yang terakhir, dalam kondisi data tidak seimbang atau imbalance, mengapa akurasi bisa menjadi metrik yang menyesatkan? Mungkin kita bisa pahami dulu untuk soalnya. Ini pertanyaannya agak sulit ya. Dari soal yang pertama. Atau mau jawab yang mana dulu, Mir? Atau kita mau jawabnya tidak urut? Sebenarnya ini juga terjadi ya di email saya atau bahkan Mirza. Kadang itu yang emailnya spam, masuknya ke non-spam dan sebaliknya gitu. Karena kita mempersingkat waktu ya, sepertinya kita harus men-skip untuk membahas yang nomor 1 dan nomor 2 untuk perhitungannya, atau mungkin kita bisa langsung jawab aja kayak nomor 2 ini kita bahas untuk maknanya apa gitu kali ya. Karena untuk menghitung pada saat ini juga akan memakan waktu juga ya. Mungkin saya akan jawab dari makna akurasi. Akurasi itu yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh data uji. Proporsi prediksi yang benar dari seluruh data uji. Kemudian precision. Kalau dari studi case ini itu dari semua email yang diprediksi spam, berapa persen yang benar-benar spam gitu. Data yang diprediksi spam, berapa persen benar spam. Kemudian recall. Mungkin Mirza mau menjawab maknanya dalam studi case ini. Untuk
recall itu recall itu dari semua email spam. Yang sebenarnya kali ya? Sebenarnya Oke. Mungkin saya mau bantu jawab ya. Saya akan menambahi, jadi berapa persen yang berhasil ditangkap oleh model? Kalau F1 score mungkin Mirza ada jawaban. untuk F1 score itu sebenarnya F1 score itu rata-rata harmonik antara precision dan recall. Mungkin saya akan menambahkan berguna untuk saat ingin keseimbangan untuk keduanya. Di sini kita tulis dulu ya. Untuk soal yang menggunakan perhitungan tidak kami kerjakan. Kita lanjut ke Mungkin nomor 4 aku mau jawab, Mbak. oke. Kita Jadi lanjut ke nomor 3. Oh, langsung nomor 4. Oke. kenapa akurasi bisa menjadi metrik yang menyesatkan? Karena akurasi tidak menunjukkan apakah kelas minoritas terdeteksi. Contohnya dalam banyak kasus tuh kelas minoritas justru yang paling penting. Justru yang paling penting ya. Benar ya Mirza? Ya. Suaranya di saya putus-putus soal. Oke, saya juga setuju soal itu sama Mirza. Kita balik lagi ke soal nomor 3 tadi yang belum terjawab. Jika ingin meminimalkan spam yang lolos ke inbox, optimalkan metrik apa gitu. Kalau menurut saya sih yang paling penting itu adalah recall dalam studi kasus ini ya untuk kelas spam. Alasannya spam lolos ke inbox, berarti spam itu diprediksi sebagai non-spam atau sama dengan FN gitu. Jadi recall secara langsung menekan FN karena recall tinggi sama dengan makin banyak spam yang tertangkap, sama dengan semakin sedikit spam yang lolos gitu. Jadi di sini saya akan tulis saja langsung recall. Sorry, bentar. Di saya nge-freeze ya. Bentar, ada masalah teknis di sini. Oke, di sini karena singkatnya karena recall secara langsung akan menekan FN. Kita jawab dulu seperti ini. Perhitungan tidak kita jawab karena di sini untuk mengetahui konsep ya. Oke. Oh ya, maaf tadi saya mau nulis recall kelas spam. Jadi malah nulis recall aja. Oke, overall sebenarnya udah bagus.
tapi nilai kita memang agak kurang di sini ya, kita dapatnya 8,5 gitu. Mungkin nanti di luar diskusi dengan AI ini kita juga akan diskusi lebih lanjut, tapi karena waktu kita terbatas di sini, kita langsung lanjut ke keyword nomor 3, yaitu accuracy paradox. Di sini sudah muncul sebuah model klasifikasi digunakan untuk mendeteksi fraud pada transaksi keuangan. Dataset terdiri dari 10.000 transaksi dengan distribusi 9.800 transaksi normal dan 200 transaksi fraud. Sebuah model sederhana selalu memprediksi semua transaksi sebagai normal dan menghasilkan akurasi sebesar 98%. Berdasarkan kasus tersebut, jawab pertanyaan berikut secara konseptual dan runtut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan accuracy paradox? Mengapa model dengan akurasi 98% tersebut sebenarnya tidak baik? Metrik evaluasi apa yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini, serta jelaskan alasannya. Dan terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah accuracy paradox dalam praktik machine learning. Oke Mbak, mungkin aku mau jawab apa yang dimaksud akurasi paradoks. Jadi akurasi paradoks itu adalah kondisi model ketika memiliki nilai akurasi yang tinggi. Tapi sebenarnya si model ini nggak punya kemampuan yang baik dalam mendeteksi kelas yang penting. Dalam kelas Yang penting. Oke. Biasanya itu kelas-kelas minoritas. Ya, namanya juga paradoks gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa model akurasi 98% tersebut tidak baik? Jadi Menurutmu kenapa? menurutku jadi model itu nggak bisa mendeteksi satupun fraud. Terus mungkin TP-nya itu sama dengan 0. Oke. Dan FN-nya dari transaksi fraud 200. FN sama dengan 200. 200 ya. Jadi akurasi tinggi itu terjadi gara-gara 9.800 data dari transaksi normal. Jadi datanya itu emang normal, ngebuat akurasi tinggi. Oke, mungkin sini saya mau Boleh. Gimana Benci? Boleh, Oh ya. Saya mau menambahkan bahwa dalam fraud detection, kelas fraud itu yang paling penting, bukan kelas yang normal. Gitu. Mungkin sini saya tulis ya, dalam fraud detection, kelas fraud yang paling penting, bukan kelas normal. Namanya juga fraud detection gitu. Kita bisa lanjut ya ke nomor 3. Metrik evaluasi apa yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini? Jelaskan alasannya. Kalau menurut saya, dalam kasus imbalance seperti fraud detection pada studi kasus ini, metrik yang lebih tepat itu yang pertama recall tentunya, karena kita ingin menangkap sebanyak mungkin transaksi fraud. Mungkin sini tulis recall karena kita ingin sebanyak
Ya. Dari Mirza mungkin ada? Mungkin kalau aku sih precision ya, Mbak. Oke, saya juga setuju sih. Itu tuh untuk Precision. memastikan transaksi yang ditandai fraud, ya benar-benar fraud. Ada tambahan lagi mungkin Mirza? In- Kalau dari saya ada ini ya, F1 score ya. Jadi untuk F1 score ini fungsinya untuk menyeimbangkan precision dan recall. Menyeimbangkan. Ada tambahan lagi Kak Mirza? dari aku cukup ya, Mbak. Saya di sini ada tambahan satu lagi yaitu ROC AUC atau PR AUC. AUC maksudnya. Tapi apakah perlu ditulis? Saya ragu ya. Untuk alasan-alasannya kenapa metrik-metrik di atas itu digunakan, karena metrik-metrik di atas tersebut fokus pada performa kelas minor atau untuk fraud itu cocok gitu. Jadi bukan sekedar total prediksi benarnya saja. Mungkin sini saya tulis untuk alasannya eh, bisa fokus ke apa tadi Mirza? Kelas minoritas ya. Hmm. Ke performa kelas minoritas. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4. Bagaimana cara mengatasi masalah accuracy paradox dalam praktik machine learning? Gimana kira-kira Mirza? Jadi akurasi paradoks itu ya terjadi gara-gara model memiliki akurasi yang tinggi dari dataset yang nggak seimbang atau imbalance. Tetapi Oke, gagal mendeteksi kelas minoritas. Jadi ya ya akurasinya jadi cara tinggi. mengatasinya gimana? Ya mungkin itu penjelasan akurasi paradoks dulu. Jadi dalam kasus yang eh, studi case yang di atas itu kita tahu akurasinya sebesar 98%. Terus enggak menangkap satupun transaksi fraud. Oleh karena itu, metrik seperti recall dan F1 score itu ya bisa kita gunakan. Jadi dari nomor 3 itu bisa kita gunakan metrik-metriknya. Oke, mungkin di sini kita akan nulis menggunakan metrik yang tepat gitu lah ya. Ya, terus juga Seperti seperti jawaban di nomor 3. ya, terus bisa menggunakan class weight pada model. Mungkin dari aku itu aja sih, Mbak. Hmm, ya intinya sebenarnya yang barusan disebut Mirza itu menggunakan class weight pada model ini termasuk dalam ini ya, harus menangani data yang imbalance gitu. Betul nggak Mirza? Bener, Mbak. Eh, atau data imbalance harus ditangani. Mungkin itu dulu ya jawaban dari kita. Kita melihat feedbacknya seperti apa. Sebenarnya dari tadi kita dapat feedback juga nggak yang gimana-gimana ya, nggak yang jelek atau apa gitu. Tapi beberapa jawaban memang kurang tepat. Tapi kali ini kita dapat nilai 9/10. Oke. Nanti kita bisa diskusi kembali. Kita lanjut dulu untuk ke keyword nomor berapa ya Mirza ya? 4.
Keempat ya, yaitu ROC curve dan AUC. Curve AUC. Oke, sebuah model klasifikasi digunakan untuk mendeteksi penyakit dari hasil tes laboratorium. Model menghasilkan probabilitas, bukan langsung label 0 atau 1. Untuk mengevaluasi performa model, tim data science menggunakan ROC curve dan menghitung nilai AUC. Jawab pertanyaan berikut secara konseptual dan runtut. Apa yang dimaksud dengan ROC curve? Jelaskan sumbu X dan sumbu Y-nya, serta apa yang direpresentasikan oleh kurva tersebut. Apa arti dari nilai AUC, area under the curve? Jika dua model memiliki akurasi yang sama, tetapi model A memiliki AUC 0,92 dan model B memiliki AUC 0,75, model mana yang lebih baik dan mengapa? Dan yang terakhir, mengapa erosi AUC sering digunakan pada kasus data tidak seimbang atau imbalance? Apakah harus menjadi pilihan terbaik? Jelaskan. Apakah Mirza mau langsung menjawab atau bagaimana? Jadi nomor satu dulu. Jadi erosi itu adalah grafik yang menunjukkan performa model klasifikasi pada berbagai nilai threshold. Sorry Mirza, bisa diulangi? Adalah grafik. Yang menunjukkan performa model klasifikasi pada berbagai nilai threshold. Disuruh jelaskan sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu adalah PR untuk mengukur seberapa banyak negatif yang salah diklasifikasikan. Ya, jadi FPR ini false positive true ya. Betul nggak Mirza? False red mbak. Sorry. Bukan true, Red. maksudnya rate, Iya. false positive rate. Jadi untuk mengukur seberapa banyak negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Untuk sumbu Y mungkin Mbak mau menjelaskan. Sumbu Y ya. Jadi untuk sumbu Y itu true positive rate atau TPR atau recall atau sensitivity, di mana merepresentasikan proporsi positif yang berhasil dideteksi. Jadi di sini TPR, true positive rate, untuk merepresentasikan proporsi positif yang berhasil di-detect. Kalau dari saya itu sih, kira-kira Mirza setuju tidak dengan jawaban saya? Setuju. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2 ya, untuk AUC, area under the curve. Jadi untuk AUC ini secara singkatnya adalah luas area di bawah kurva ROC. Luas area di bawah ROC. Secara singkatnya kalau dari saya sih itu ya. Mungkin Mirza mau menambahkan? Jadi AUC itu mengukur kemampuan model untuk membedakan kelas positif dan negatif secara keseluruhan.
Kemudian ada tambahan lagi? Tanpa tergantung pada satu threshold tertentu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jika dua model memiliki Kalau menurut saya sih model A itu lebih baik, yang memiliki AUC 0,92 ya. Kira-kira Mirza bisa tahu nggak apa alasannya? jadi model dengan AUC 0,92 itu lebih konsisten, membedakan positif dan negatif, dan juga lebih fleksibel jika threshold diubah sesuai kebutuhan. Begitu sih Mbak, menurut aku. Mungkin dari Mbak. Mungkin kita di sini bahas kenapa kok yang nilainya lebih besar itu lebih baik gitu, lebih oke. Karena di situ juga bisa menunjukkan kemampuan diskriminasi yang sangat kuat. Karena semakin besar nilainya, mungkin menunjukkan diskriminasi yang lebih kuat. Gitu. Jadi, benar yang dibilang oleh Mirza, jadi model A itu akan lebih konsisten memisahkan kelas positif dan negatif pada berbagai threshold. Mungkin kita tambahin di sini ya. Model A akan lebih konsisten dalam Membedakan positif dan negatif. ini aja dulu ya untuk yang poin 3. Kita langsung lanjut ke poin 4. Kira-kira mengapa Mir? Kalau dari saya sih ada jawaban karena tidak bergantung pada satu threshold. Hmm. Ada tambahan kah? Bisa juga mengukur ranking ability model. Ada tambahan Mirza? Mungkin tidak langsung dipengaruhi oleh distribusi kelas seperti akurasi. Oleh distribusi kelas? Akurasi. Iya. Kita jawab ini dulu ya. Di sini ada tambahan kecil di mana ROC menggambarkan trade-off antara sensitivity atau TPR dan specificity atau 1 minus FPR. Di sini ada tambahan juga, AUC bisa diinterpretasikan sebagai probabilitas bahwa model memiliki skor lebih tinggi pada sampel positif dibanding sampel negatif yang dipilih secara acak. Oke, overall jawaban kita juga good. Di sini dapat nilai 8,7. Dan mungkin kita bisa langsung lanjut ya. Kita sudah ke keyword yang terakhir di sini. Untuk keyword yang terakhir di sini ada underfitting dan overfitting. Fitting. Oke. Sebuah tim data science membangun model regresi untuk memprediksi harga rumah. Mereka mencoba dua model. Model A memiliki error tinggi pada data training dan data testing. Model B memiliki error sangat rendah pada data training, tetapi error jauh lebih tinggi pada data testing. Berdasarkan kasus tersebut,
Model mana yang mengalami underfitting dan mana yang mengalami overfitting? Jelaskan alasannya. Apa penyebab umum terjadinya underfitting dan overfitting? Bagaimana cara mendeteksi overfitting menggunakan teknik evaluasi model? Dan sebutkan minimal 2 cara untuk mengatasi underfitting dan overfitting. Mungkin bisa dipahami dulu soalnya Mirza, atau mau langsung dibantu untuk menjawab atau bagaimana? Mungkin dari Mbak. Ini saya lagi baca ulang untuk soalnya ya. Oke, kalau dari saya sih yang mengalami underfitting tuh model A, dan untuk model B tuh yang mengalami overfitting. Overfitting model B. Untuk alasannya sih ciri utamanya dari underfitting tuh sebenarnya performanya itu buruk di semua data ya. Di mana error tinggi pada data training dan testing, kemudian model terlalu sederhana atau tidak cukup belajar gitu. Jadi mungkin di sini saya akan menuliskan langsung alasannya ya karena performanya buruk di semua data. Jadi kita to the point kali ya. Semua data. Terkait untuk yang model B yang overfitting ini ada ciri utama di mana ada gap besar antara training error dan testing error. Sorry. Ada gap besar antara apa tadi Mirza? Training error dan Training error dan testing error. Sorry. Ya, kita belum kasih nomor di sini. Penyebab umumnya apa nih kira-kira? Kalau yang underfitting dulu deh. Kira-kira apa Mirza? Apakah sudah memiliki jawaban? dari Mbak yang jelaskan tadi itu model terlalu sederhana. Ya, betul. Terus fitur juga kurang representatif. Training juga belum cukup lama. Mungkin dari aku itu aja Mbak. Mungkin dari Mbak ada tambahan. Mungkin ada tambahan satu ya, regularisasi terlalu kuat. Dan untuk overfitting ini model itu justru terlalu kompleks. Terlalu banyak parameter. Dan data training terlalu sedikit. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak. Ini kali ya. Ada apa sih namanya? Noise. Noise ikut dipelajari sebagai data. Kemudian tidak ada regularisasi. Beda dengan underfitting ya, yang regularisasinya tuh terlalu kuat, di overfitting terjadi sebaliknya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Cara mendeteksinya tuh gimana sih? Kalau dari saya yang pertama adalah bisa membandingkan training versus validation atau test error ya. Bandingkan
training versus validation atau test error. Kemudian Mirza mungkin ada tambahan? Gimana sih Eh, cara bisa menggunakan cross validation juga. Betul. Jadi udah kita bahas juga. Ada lagi kah? Mungkin dari aku itu aja Mbak. Dari Mbak ada tambahan? Ini yang kita bahas tadi overfitting ya. Sorry, kita belum kasih judul. Apalagi ya? Mungkin ini ya, learning curve. Jadi itu apa sih? Jadi ya jika kurva trainingnya rendah tapi validation stagnan tinggi ya namanya overfitting gitu. Jadi intinya di sini adalah cek kemampuan generalisasinya, bukan hanya performa training. Cek kemampuan generalisasi, bukan hanya training. Untuk yang underfitting, mungkin Mirza ada jawaban Eh, Mungkin Mbak ada. dari saya sih. eh, Sorry ya, ternyata di sini pertanyaannya itu mengatasi bukan mendeteksi. Jadi mungkin kita bisa ulang jawabannya di sini. Mohon maaf, kurang fokus. Yang untuk overfitting deh ya, cara mengatasinya tuh gimana gitu. Jadi tadi karena eh, penyebabnya adalah apa? Dari aku, Terlalu kompleks. dari Jadi aku kita bisa mengurangi kompleksitas model ya. Jadi untuk yang overfitting ya. Kemudian, itu kan cara ininya ya, cara mengatasi, mengurangi hmm, kompleksitas model. Untuk mendeteksi bagaimana overfitting itu, kita menggunakan kita bisa menggunakan cross validation dan juga learning curve. Mungkin dari aku begitu, Mbak. menggunakan cross validation dan Learning curve. wow. Di sini lagi hujan ya, jadi suaranya kurang terdengar. Underfitting. Untuk nomor 3 cuman cara mendeteksi overfitting, Mbak. Oh sorry, Nomor 4 baru ternyata mengatasi ini jawaban untuk underfitting nomor dan 4. Maaf ya, penonton kita, saya kurang fokus gitu. Ya udah kita fokus jawab ke nomor 4 dulu kali ya. untuk nomor 4 itu jawaban aku yang menggunakan cross validation dan learning curve. Untuk yang overfitting kan? Iya, untuk nomor 3. Sorry, gimana Mirza? Nomor 3 itu menggunakan cross validation Oke. dan learning curve. Kurva learning. Curve. Curve. Kurva, Mbak. Toolnya ganti curve. Oh, Iya, sorry. Learning curve. iya. Itu untuk cara mengatasi ya, benar kata Mbak. Untuk overfitting itu mengurangi kompleksitas model. Untuk yang underfitting kali ya.
eee, kurangi regularisasi. Tadi kan ada regularisasinya terlalu ketat gitu, jadi kita bisa mengurangi untuk mengatasinya. Kemudian bisa menggunakan model yang lebih kompleks. Mungkin ini kali ya jawaban kita. Yang overfitting mungkin diperbaiki Mbak. Yang kedua itu dihapus soalnya itu untuk Oh iya, jawaban tadi, jawaban aku nomor 3. oke Jadi oke. untuk overfitting itu mungkin kita bisa juga menambah data, dan overfitting juga terjadi karena fitur yang terlalu banyak. Jadi kita bisa menyeleksi fitur. Oke. Overall kita di sini dapat nilai 9,2 ya untuk yang nomor 5 keyword terakhir. 9,2/10. It's not that bad. Tuh. Oke, karena waktu sudah lumayan panjang, mungkin bisa langsung kita menuju ke kesimpulan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilemparkan kembali ke kita mungkin akan kita diskusikan di luar dari Gmeet kali ini gitu. Jadi secara kesimpulan, um, yang pertama cross validation itu kami pilih karena sebagai dasar dalam proses validasi model karena metode ini membantu menghasilkan estimasi performa yang lebih stabil dan representatif dibandingkan pembagian data tunggal. Stratified K-fold juga penting untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang pada setiap fold, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Kemudian untuk confusion matrix kami pilih karena menjadi fondasi utama dalam memahami performa model klasifikasi. Kemudian untuk accuracy paradox kami bahas karena akurasi seringkali dianggap sebagai metrik utama. Padahal dalam kondisi dataset tidak seimbang, akurasi dapat memberikan gambaran yang menyesatkan juga. Kemudian untuk ROC curve dan AUC kami pilih karena metrik ini mampu mengevaluasi performa model secara threshold independent dan menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Kemudian yang terakhir, underfitting dan overfitting. Kami pilih karena berkaitan langsung dengan kemampuan generalisasi model. Secara keseluruhan, kelima keyword yang kami pilih itu karena membentuk rangka evaluasi model yang sistematis. Mulai dari metode, validasi, analisis kesalahan, pemilihan metrik yang tepat, hingga pemahaman terhadap perilaku model dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian dahulu diskusi kami bersama dengan AI, lebih tepatnya ChatGPT pada hari ini. Kami dari kelompok 3, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.